Iya, pemirsa kembali lagi di toko kita. Kita masuk di segmen terakhir. Masih bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Mas Agung Supriyo. Mas Agung, tadi saya sempat tanya, begitu ini kan masyarakat melihat ada KPI pusat, kemudian juga ada KPI daerah sendiri. Sinkronisasinya gimana sih? Ada tarik-menarik nggak sih terkait dengan, KPI pusat melihat ini ada pelanggaran di sini, ternyata, tapi KPI daerah nggak melihat, tidak ada begitu, sehingga suratnya, ini dari KPI pusat. Ada nggak semacam itu? Ya, makasih Mas Adam ditanyakan ini. Jadi di dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI itu ada dua unsur, KPI pusat dan KPI daerah. KPI pusat itu dibiayai oleh APBN, dipilih oleh DPR, kemudian disahkan oleh eksekutif, kira-kira begitu. Nah, sementara di daerah itu KPID dipilih oleh DPRD. Sehingga memang garisnya itu koordinasi. Jadi KPID tidak dipilih oleh KPI pusat dan anggaran mereka dari daerah, pemerintahan provinsi. Dalam hal ini sekarang itu adalah hibah. Nah, adakah tarik menarik? Ada. Ya, misalnya begini. Kami kan mengawasi lembaga penyiaran berjaringan. Kalau dulu namanya zaman Orde Baru itu TV nasional. Ini kita bicara TV dulu ya. Kalau radio itu sifatnya memang lokal, radio, jadi diawasi oleh KPID. Walaupun memang ada radio yang jaringan juga, itu diawasi oleh KPI pusat. Cuman sebagian besar radio itu diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, untuk televisi yang ruang lingkupnya nasional atau berjaringan, itu seringkali di beberapa daerah, ini kontennya melanggar daerah kami nih. Tapi di daerah lain mungkin fine-fine saja. Ini kan majemuk ya Indonesia. Nah, KPID itu mengirimkan surat kepada KPI pusat, lalu KPI pusat menindaklanjuti dengan lembaga penyiaran yang bersangkutan. Seperti itu mekanismenya. Ya, jadi KPID memberikan laporan kepada KPI pusat, lalu KPI pusat menindaklanjutinya. Ada juga misalnya di Bali ya, itu kan lembaga ada hari besar tertentu tidak boleh bersiaran, radio tidak bersiaran. Nah, ya KPD Bali koordinasi dengan KPI pusat, lalu kami memanggil semua lembaga penyiaran untuk tidak bersiaran pada hari itu, yang memang tidak boleh bersiaran. Ini contohnya prosesnya. Hanya sebatas itu ya. Tapi ada nggak sih Mas yang lebih signifikan terkait misalnya, ke KPI pusat meminta diberikan teguran kepada TV nasional karena konten lokal salah satu daerah sendiri misalnya tidak ada kayak gitu. Iya, ada. Jadi gini, di dalam regulasi itu kan tertulis ya minimal 10% itu televisi berjaringan atau nasional tadi itu punya konten lokal. Jadi kalau misalnya saya contohkan di Sumatera Barat ya satu TV bersiaran 20 jam, maka minimal 2 jam itu harus menyiarkan konten lokal. Nah, konten lokal itu bisa itu di jalan belum, Mas? Belum berjalan maksimal. Jadi rata-rata kalau 10% mungkin sebagian besar sudah. Tapi kontennya sendiri itu banyak yang rerun, misalnya rerun. Terutama TV-TV yang bergenre hiburan atau berformat siaran hiburan. Kalau berita itu kan tidak. Kalau berita itu justru ada di beberapa daerah atau di semua daerah televisi berita itu punya kontributor daerah. Dan kontributor daerah ini yang juga memberikan konten untuk TV nasionalnya di pusatnya. Jadi ada simbiosis mutualisme. Tetapi kalau TV yang bergenre hiburan, ketika dia harus membuat format siaran yang hiburan di daerah, itu berpikir juga tentang cost misalnya. Berpikir juga tentang rating. Berpikir juga tentang landscape atau background. Kalau kita mau syuting di lokal, backgroundnya ini aja nih, nggak mungkin kita bisa background tempat lain kan, karena tidak termasuk kemudian aspek lokalitas tersebut. Nah, untuk yang hiburan memang agak rumit, sehingga kemudian mereka ya mengambil jalan pintas dengan rerun. Cuma begini Mas dan pemirsa, ini sekarang sedang kita perbaiki terus. Ya bagaimana kemudian konten lokal itu betul-betul lokal dan dinikmati oleh warga setempat, warga lokal. Termasuk yang sekarang sedang kita bangun adalah
bahasa. Oke. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah yang memang bisa digunakan bahasa lokal, silakan. Misalnya di Jawa Barat, minimal ada ucapan sampurasun. Ya di Jogja malah sudah ada perda tentang bahasa lokal. Jadi yang membedakan antara televisi nasional dengan televisi daerah itu kalau dalam pandangan saya itu adalah bahasa. Kalau landscape atau background kayaknya Jakarta dengan tempat lain relatif sama lah. Relatif sama. Jadi orang bisa memungkiri, wah ini kita produksi bukan di Jakarta loh. Ya kita nggak bisa melihat. Kalau misalnya gini, orang pakai mobil, platnya aja diganti, dia di Jakarta loh. Platnya diganti, plat daerah tertentu, orang udah nggak bisa melihat. Tapi kalau bahasa, itu orang sulit untuk menyamakannya. Pasti ada beda. Dan yang kedua adalah tujuannya lebih kepada melestarikan bahasa lokal. Oke.